Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membacakan Surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 1 sampai dengan ayat 2. Insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Bismillahi, kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur dat kang maha welas asih ing dalem akhirat blaka. Suratun Nur utawi surat An-Nur, madaniyatun iku bangsa Madinah. Wahia utawi surat An-Nur isnatani iku loro, au arba'un utawa papat, wasittuna lan suwidak, ayatan apane ayate. Jadi surat An-Nur ini merupakan surat madaniyah. Artinya apa? Surat ini diturunkan kepada junjungan kita Jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka surat ini disebut surat madaniyah karena diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Wahya isnatani aw arba'un wasituna ayatan. Surat An-Nur ini ayatnya ada
62 ayat atau 64 ayat. Jadi para ulama tafsir ada beda cara dalam menghitung sehingga jumlahnya berbeda. Ada yang menghitung ayatnya 62, sementara ulama tafsir yang lain ada yang menghitung ayatnya ada 64. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin suratun ay hadhihi suratun utawi iki suratun iku surat. Nah, ini lafadz suratun menjadi khobarnya mubtada yang dibuang, yang ditakdirkan oleh mufassirin hadhihi suratun. Hadhihi utawi iki ini merupakan mubtada yang muqaddar. Utawi iki suratun iku surat. Jadi lafaz suratun ini bisa ditarkib menjadi khobarnya mubtada yang dibuang. Dan juga boleh dijadikan mubtada. Suratnya menjadi mubtada, khobarnya pada azaniyatu wazani. Suratun utawi surat, kemudian khobarnya di belakang nanti azaniyatu wazani. Boleh demikian juga. Boleh dijadikan menjadi khobarnya mubtada yang dibuang, juga boleh dijadikan mubtada kemudian khobarnya pada lafadz azaniyatu wazani. Kemudian anzalnaha menjadi sifatnya surat. Suratun utai surat anzalna kang wis nurunake sapa ingsun Allah ha ing surat. Nah, khobarnya suratun pada lafadz azaniyatu wazani ila akhirih. Juga boleh dibaca suratan menjadi tarkib istighol. Suratan was nurunake sapa ingsun Allah suratan ing surat. Anzalnaha tegese was nurunake sapa ingsun Allah ha ing surat. Boleh jadi tarkib istighol menurut kaidah nahwiyah atau menjadi al-ighra adunaka usrotan. Boleh jadi istighol, boleh jadi tarkib ighra. Kalau jadi tarkib istighol, suratan menjadi maf'ulnya fi'il yang dibuang. Yang mana fi'il itu ditafsiri dengan fi'il yang dhahir sesudahnya yaitu anzalnaha. Suratan was nurunake sapa ingsun Allah suratan ing surat anzalnaha tegese was nurunna sapa ingsun Allah ha ing surat. Atau menjadi ighra. Ighra itu dinasabkan oleh fi'il atau amil yang wajib dibuang. Takdirnya adunaka suratan. Nah, dunaka markosira suratan ing surat. Ada 4 tarkib. Suratun sebagai khobarnya mubtada dibuang, 1. 2. Suratun menjadi mubtada, khobarnya di belakang yaitu azaniyatu wazani. 3. Suratan menjadi maf'ulnya fi'il yang dibuang sebagai tarkib istighol. 4. Menjadi tarkib ighra al-ighra.
aiduna kasuratan. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa faratna lan majibake wus majibake sapa ingsun Allah ha ing surah wa anzalna lan wus nurunake sapa ingsun Allah fiha ing dalem surah ayatin ing pira-pira ayat bayinatin kang pertela atau kang cetha wadihati dilalati kang pertela nuduhnane la'allakum supaya sira kabeh tadzakkarun iku padha ngalap mauidhah padha ngalap pitutur sapa sira kabeh. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Jadi ini surat An-Nur ini merupakan surat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah juga mewajibkan, mengharuskan surat ini. Juga Allah menurunkan di dalam surat ini ayat-ayat, tanda-tanda, dalil-dalil yang menjelaskan agar apa? Agar kalian bisa mengambil mauidhah, mengambil manfaat atau nasihat, yaitu mauidhah minallah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Azaniyatu wazani. Kalau tadi suratun menjadi mubtada, maka azaniyatu ini sebagai khobarnya. Azaniyatu iku utawi wong kang zina. Iku utawi wong wadon kang zina. Wazani lan wong lanang kang zina yang bukan muhsan. Zani ghairi muhsan. Fajlidu mongko iku jilita sapa sira kabeh. Fajlidu mongko iku jilita sapa sira kabeh kula wahidin ing saben-saben wong suwiji minhuma kang saking karone azaniyatu wazani mi'ata jaldatin kelawan 100 jilitan. Mi'ata jaldatin kelawan 100 jilitan. Ini suatu hukum dalam Islam menurut penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat ini. Wanita yang zina ketangkap basah, lelaki juga yang zina ketangkap basah. Namanya zina itu kan nggak bisa sendirian. Gimana bisa sendirian? Ini namanya zina, selingkuh. Itu terjadi dua lain jenis, dua orang yang lain jenis. Ketika ada wanita zina dan lelaki zina ketangkap basah, dan keduanya bukan muhsan, artinya belum bersuami, belum beristri, namanya ghairu muhsan. Maka ini hukumannya dicambuk, masing-masing dicambuk 100 kali cambukan. Cambuk dengan ditanam separuh badan, kemudian bagian atas ditelanjangi, tidak boleh pakai helm, tidak boleh pakai jaket dan lain sebagainya, cambuk 100 kali. Nah, ini suatu hukuman yang diterapkan dalam Islam. Sehingga apa? Orang yang melakukan melakukan dosa besar zina, perzinaan ini, supaya bisa jera, kapok, dan yang lain menjadi menjadi takut,
enggak berani melakukan tindakan dosa yang besar ini. Ini hukuman yang diberlakukan dalam Islam. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa yuzadu ala dzalika bisanati taghribu amin. Nah, ini ada tambahan juga oleh mufassirin, setelah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan 1 tahun. Ini juga merupakan hukuman, jangan langsung dilepas, dikumpulkan kembali dengan masyarakat lagi, tidak boleh. Diasingkan dulu selama 1 tahun. Itu kalau penzinanya tadi orang merdeka. Kalau yang melakukan zina tersebut hamba, maka cambukannya separuh, tidak 100 kali, namun 50 kali. Tagribnya ya separuh, diasingkan tidak 1 tahun tapi setengah tahun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wala ta'khudkum, lan aja ngalap kum ing sira kabeh bihima kelawan karone azaniato lan zani ra'fatun apa bangete welas, ra'fatun apa bangete welas asih fi dinillahi ing dalem hukume Gusti Allah, fi dinillahi ing dalem hukume Gusti Allah. Dan selanjutnya Allah menegaskan dalam melaksanakan hukumannya Allah ini jangan sampai kamu dikuasai rasa ra'fah, rasa amat kasih sayang kepada orang yang berdosa, yang melakukan pelanggaran berat. Kamu sayang, akhirnya kamu nggak jadi melaksanakan hukumnya Allah ini. Lah kasihan ini nenek-nenek kok zina, kakek-kakek kok zina, kok harus dicambuk 100 kali, kasihan nanti udah tua kok. Gak boleh. Atau kasihan ini anak presiden kok. Anak presiden kok selingkuh ketangkap basah lagi. Nanti kan memalu-malukan masyarakat. Kasihan jangan dihukum. Gak boleh. Siapapun dia, anak presiden atau anak gubernur atau anak bahkan presiden sendiri misalnya, nggak ada ampun bagi orang yang berbuat dosa. Harus dilaksanakan hukum Allah. Jangan ada rasa ra'fah yang membuat kalian kemudian meninggalkan hukum Allah, tidak melaksanakan hukumnya Allah ini. Jadi Allah menegaskan wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah, in kuntum lamun ana sapa sira kabeh, tu'minuna iku padha iman sapa sira kabeh, ngandel sapa sira kabeh billahi ing Gusti Allah, wal yaumil akhir lan iman dina akhir. Nah, kalau memang kalian benar-benar mukminin, mukminat, ngaku muslim, ngaku mukmin, iman Allah, iman hari akhir yaitu hari kiamat, ini hukum Allah harus diberlakukan. Jangan ada rasa ra'fah yang menghalang-halangi kamu sehingga tidak mau melaksanakan hukum Allah ini. Kalau kalian benar-benar sebagai orang mukminin, mukminat, iman Allah, iman hari kiamat. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wal yashhad lan becik nyekseni, menyaksikan ada bahuma ing
nyambuk utawa nyiksa ngukum azaniyah wazani. Jadi pelaksanaan cambukan tersebut harus disaksikan, harus diperlihatkan gitu loh. Jangan kamu sembunyikan. Jadi ada di ruangan khusus terbuka. Agar apa? Agar masyarakat melihat pelaksanaan hukuman cambuk tersebut. Biar yang melihat biar orang-orang tahu juga betapa beratnya hukuman yang diterima oleh orang yang melakukan zina. Karena perzinaan ini suatu tindakan yang termasuk kategori dosa besar. Maka harus disaksikan pelaksanaan hukumannya tadi. Wal yasyad lan becik nekseni adzabahuma ing jilid azaniyah wazani taifatun sapa golongan kelompok minimal 3 orang. Kila salah satun wakila arba'atu adadi suhud di zina. Jadi sekurang-kurangnya kelompok yang menyaksikan prosesi penjilitan tadi 3 orang. Wakila 4 orang, sebanyak saksi saksi perzinaan. Karena hukum zina ini tidak boleh langsung dihukum begitu saja tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Harus ada saksi bahwa orang A dan B tersebut benar-benar telah melakukan zina. Ini siapa saksinya? Minimal 4 orang. Ini 4 orang tersebut juga hendaknya bisa melihat pelaksanaan hukum cambuk tersebut. Wal yasyad adzabahuma. Wal yasyad lan becik nekseni adzabahuma ing jilid utawa nyiksa nyambuk azaniyah wazani taifatun sapa golongan kelompok wong akeh. Namanya kelompok itu tidak dari 1 orang, yaitu salasah wakila arba'ah, 3 atau 4 orang. Minal mukminin kang saking pira-pira wong mukmin. Jadi dari orang-orang yang mukmin yang menyaksikan tersebut. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Azani utawi wong lanang kang zina, penzina. Penzina itu kalau dalam bahasa Jawanya apa nggih? Di sini itu lelaki yang suka zina itu namanya apa? Ya misalnya kucing garong lah. Kucing garong, hidung belang. Kalau di Bali namanya kigolo. Itu kalau lelaki. Kalau wanita namanya apa? Begenggek. Nah, begenggek gitu loh. Atau pelacur bahasa Indonesianya. Atau lonte. Nah, Jawanya lonte. Jadi azani itu bahasa Arab. Jawanya ya lonte. Nah, gitu loh. Kalau zaniyah lonte. Kalau lelaki kucing garong, hidung belang, apalagi kigolo. Harus diterjemahkan. Ini supaya apa? Orang tuh merasa jijik gitu loh. Mendengar itu jijik. Karena ini perbuatan yang memalukan, menjijikkan gitu loh. Azani utawi wong lanang kang zina yaitu kucing garong atau si kucing si hidung belang. Layang kihu iku ora kena nikah sapa azani
illa zaniyatan kejaba nikah wadon kang zina. Kejaba nikahi ing lonte, ing begengge. Kalau bahasa apa yang diperhalus itu PSK. Nah, ini diperhalus sehingga orang tidak merasakan ada rasa menjijikkan. PSK itu apa ya? Nggak tahu. Jadi sebetulnya orang harus ditimbulkan rasa tahu sehingga takut melakukan gitu loh. Sekarang ini bahasanya diperhalus loh. Ada bahasa PSK, ada apalagi bahasanya itu lagi namanya WTS. Itu namanya memperhalus bahasa. Sehingga orang tidak merasakan dampak negatifnya. Kalau diterjemahkan apa adanya, orang malu gitu loh. Sehingga orang akhirnya menjauhi perbuatan yang memalukan tersebut. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Jadi lelaki yang zina jangan dinikahkan selain kepada wanita yang zina juga. La yankihu illa zaniatan aw musyrikatan utawa nikah ing wadon kang musyrik. Demikian juga sebaliknya wazaniyatu ta wadon kang zina yaitu lonte la yankihuha iku ora kena nikahi ha ing zaniyah illa zanin kejaba wong lanang kang zina. Au musyrikun utawa wong lanang kang musyrik. Jadi wanita yang suka zina, pelacur, lonte, ya dijodohkan dengan lelaki yang suka zina juga caranya. Atau dijodohkan dengan lelaki yang musyrik. Wa khurrima lan den haramake dalika apa eka nikahu zawani, nikahi penzina itu haram. Wa khurrima lan den haramake dalika apa nikahi penzina, nikahi lonte, nikahna penzina alal mukminina ing atase pira-pira wong mukmin. Alal mukminina ing atase pira-pira wong mukmin. Jadi ini ditegaskan bahwasanya orang mukmin, mukminin, mukminat nih jangan sampai menikah dengan orang yang ahli zina. Penzina itu nggak boleh dinikahkan, dijodohkan kepada mukminin, mukminat. Bagi orang mukmin ya harus nikah sama mukminat. Mukminah nikah sama mukmin. Jangan sampai mukmin nikah kepada orang yang suka zina. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hukumnya Allah, ketentuan Allah. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa kecil, dosa besar, dosa yang samar maupun dosa yang jelas, yang nampak. Amin Allahumma amin. Ilahuna nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.